wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia Miftahul Hidayah, mahasiswi dari Akbar Al-Kausar Temanggung. Kali ini kita akan membahas tentang sistem kardiovaskuler dan jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Apa sih arti dari sistem kardiovaskuler itu? Perlu kita ketahui bahwa sistem kardiovaskuler adalah bagian dari sirkulasi darah yang bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah ganda pada manusia. Yang pertama, peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil disebut juga peredaran darah paru-paru karena peredaran ini dimulai dari jantung, melalui arteri pulmonal, ke paru-paru, ke vena pulmonalis, dan kembali lagi ke jantung. Kemudian yang kedua, peredaran darah besar. Peredaran darah besar disebut pula peredaran darah tubuh karena darah mengalir dari jantung, kemudian melalui aorta, ke seluruh tubuh, melalui vena cava superior atau inferior, kemudian kembali lagi ke jantung. Apa saja sih organ peredaran darah manusia? Peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung terletak di dada sebelah kiri dan berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Bentuk jantung adalah seperti pada gambar berikut. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu ruang 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, serambi kiri, yaitu fungsinya menerima darah bersih dari paru-paru. Yang kedua, bilik kiri, yaitu menerima darah bersih dari serambi kiri untuk dipompakan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, bilik kanan, fungsinya menerima darah kotor dari serambi kanan dan dipompakan ke paru-paru. Dan yang keempat adalah serambi kanan yang berfungsi menerima darah kotor dari seluruh tubuh. Agar ruang darah tidak tercampur, maka jantung mempunyai katup yang biasa disebut katup jantung. Katup jantung ditunjukkan pada tanda panah tersebut. Selanjutnya kita bahas cara kerja jantung. Kita tahu bahwa fungsi jantung adalah memompa darah. Jantung mengalami proses relaksasi atau diastol, di mana otot jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang dan letak darah masih di serambi pada gambar. Kemudian jantung mengalami kontraksi atau sistol, di mana otot jantung menegang sehingga jantung menguncup dan letak darah masih di bilik seperti pada gambar. Jadi, setiap jantung berdenyut, ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu jenis pembuluh darah. Pembuluh pertama adalah pembuluh arteri atau nadi, yaitu pembuluh yang membawa darah keluar dari jantung dan biasanya berwarna merah. Kemudian terlihat pembuluh nadi terbesar, yaitu aorta, kemudian nadi, dan pembuluh kapiler, yaitu pembuluh yang menghubungkan pembuluh darah langsung ke organ tubuh manusia. Kemudian ada pembuluh vena yang menghantarkan darah kembali ke jantung, ada pembuluh arteri pulmonalis yang menghantarkan darah dari jantung ke paru-paru, dan vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Proses peredaran darah. Darah dari serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah. Berkumpul sementara di aorta, lalu ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri. Setelah itu mengalir melalui pembuluh balik atau vena menuju serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan, lalu menuju ke arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan, lalu menuju vena pulmonalis. Proses tersebut terjadi secara terus-menerus selama jantung berdenyut. Penjelasan tentang warna darah. Jika darah berwarna merah, maka
darah mengandung O2 atau oksigen dan sari makanan. Kemudian jika darah berwarna biru, maka darah tersebut banyak mengandung karbon dioksida atau CO2. Berikut penjelasannya. Saat darah menuju paru-paru, darah masih berwarna biru sehingga banyak mengandung karbon dioksida. Tetapi saat kita bernafas, kita menghirup oksigen. Oksigen tersebut diikat oleh darah sehingga warna darah merah lagi karena banyak mengandung oksigen. Saat itulah karbon dioksida dikeluarkan melalui hidung. Di saat yang bersamaan, saat darah menuju seluruh tubuh kecuali paru-paru, darah masih berwarna merah karena mengandung oksigen. Tetapi setelah oksigen dan sari-sari makanan dipakai oleh tubuh, darah banyak mengandung karbon dioksida dan akhirnya berwarna biru. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.